Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Ya. Kali ini kita kedatangan Nokenas ya. Ini dari Surabaya kemarin. Ini baru datang paketannya. Oh iya, ini motor GL kemarin sempat saya bawa touring ke Jember ya. Kemudian pas pulang ada trouble. Sebenarnya sih trouble sejak lama ya. Nah, jadi rumah bearing krokasnya atau pada bagian engkesnya dia sudah oblak atau sudah longgar ya. Memang sebelumnya sudah longgar, cuma saya paksa ya karena saya rasa belum terlalu parah karena bisa lah untuk pakai erek ya atau touring ya. Tapi setelah pemakaian 2 tahun ternyata sudah cukup parah, jadi sudah mengeluarkan suara yang tidak enak didengar lah, suara seperti kamrat molor suaranya ini. Jadi nanti kita akan bongkar seperti apa ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas Nokenas. Oh ya, buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih ya. Ya sudah selalu dukung channel BMS Tech ya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Kemudian mohon bantu supportnya ya, mohon like-nya, kemudian subscribe-nya yang kemudian bisa tanya-tanya atau kritik dan saran bisa di kolom komentar di bawah atau hubungi WA saya, bisa pemesanan Nokenas atau portingan Batak atau head cop ya Batak bisa. Oke, kita lihat ini. Oke, ini dari Bro Rudi Surabaya ya, penerima Agung Batavia kan Situbondo ya. Oke, kita buka. Ini Rudi Batavia ya, dari Rudi Batavia ya. Ini alamat saya Situbondo, Jatim, BMS Tech ya. Oke, sebentar kita pause dulu ya, kita buka ya. Waduh, susah ya tangan satu. Nah, oke. Aduh, ini masih pagi ya. Bengkel belum buka. Kemudian karyawan juga belum datang, jadi ya sendirian lah seperti ini. Kemudian tripod saya juga ada di bengkel ya, jadi apa-apa lah sekali-sekali. Sebentar ya. Ya, ini dia. Ini kardusnya. Oke.
Nah, oke, ini dia, kita buka. Aduh, gimana kardusnya nih? Nah, oke, sudah terbuka. Aduh, kardus apa nih? Nah, ini dia, ini noken asnya. Kemarin dia kirim ada 2 buah noken as ya. Oke, pertama kita lihat ini noken as apa nih? P kalau nggak salah ya, gelap. Nah, ini dia. Noken SMP kayaknya nih. Kemudian satunya, waduh, banyak bener plastiknya mas. Oh, ini yang MP ya. MP bagi L. Oke, semuanya masih dalam kondisi standar ya, masih kondisi standar. Kita akan proses ini request full cor ya, jadi full cor RRA 20. Oke, mantap. Seperti apa keseruannya pastikan pantengin terus channel ini. Tapi kita akan nanti membuatkan video terpisahnya ya. Ini karena ada 2 spek untuk GL, kemudian Tiger. Kita buatkan video terpisah aja karena beda spek. Oke, mantap, pantengin terus channel ini. Ya, oke, ini dia, kita sudah masuki proses pengelasan ya. Jadi ini penampakannya, ini mentah ya. Nah, terus sebelum dilas itu seperti ini penampakannya. Nah, ya, jadi ini belum dicor. Ini standar ya, ini standar Tiger. Nah, kemudian yang ini sebelumnya ada standar GL Newtek kalau nggak salah, atau Mega Pro. Nah, jadi ini setelah dicor. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini bahannya beda ya. Jadi bahan cornya beda, jadi seperti ini penampakannya. Nah, jadi kalau teman-teman bandingkan, waduh susah pakai tripod ya. Kalau kalian bisa bandingkan atau kalian lihat ya dengan kasat mata aja, nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi seperti inilah penampakannya, perbandingannya ya. Ini perbandingan noken as standar sebelah kiri dan noken as cor-coran sebelah kanan. Nah, jadi inilah alasan kenapa noken as cor-coran lebih panjang nafasnya, kemudian juga tarikannya lebih enteng ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, kalau secara logika saja seperti ini ya, sedikit saya jelaskan secara logika ya, supaya teman-teman bisa sedikit paham.
walaupun tidak paham mengenai teori secara langsung, setidaknya kalian bisa paham menurut atau secara logika ya. Nah, bisa kalian lihat, aduh, noken as yang masih standar ya, bumbungannya ya atau bagian nusnya ya, ini kecil atau sempit ya. Bisa lihat jarak antara ini. Nah, di sini adalah titik sentuh kasarannya ya, bukan titik sentuh awal. Titik sentuh klep mulai membuka. Nah, kalau di noken as cor-coran seperti ini, dia ada di sini. Nah, di sini sudah mulai buka. Nah, di sini sudah terbuka penuh. Nah, sedangkan untuk yang standar terbuka penuh di sini. Nah, terbuka penuh di sini. Kemudian setelah sampai di sini dia sudah mulai menutup. Nah, di sini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk tinggi bumbungannya atau durasi lama bukaan bumbungannya sudah sangat jauh sekali dengan ini ya. Ini walaupun belum dipapas ya, tapi nanti setelah dipapas juga akan tetap besar seperti ini. Nah, dalam artian tidak seperti standar lagi ya, nanti dia akan menyerupai seperti bentuk telur ya, bulat telur lah istilahnya. Jadi durasinya sangat panjang atau lama antara awal buka penuh di sini sampai awal mau menutup di sini. Nah, ya sangat lama. Kemudian untuk durasi noken asnya juga lebih panjang, cor-coran pastinya. Kalau misalnya titik sentuh awalnya standar misalkan di sini ya, misalkan titik sentuh awal 0,10. Nah, jadi dia untuk mau terbuka penuh itu lambat sekali ya. Paham maksudnya ya, lambat. Jadi 0,10 0,20 terus dia bertahap ya. Sama juga kalau menutup dia bertahap. Nah, tapi dengan noken as cor-coran seperti ini beda lagi ya. Kalau misalnya kita kasih RAM, ini wajib supaya noken as halus. Kita kasih 0,10. Nah, nanti dari 0,10 dia bisa langsung 0,50 sampai 1 mili. Nah, jadi langsung dia terbuka cepat. Nah, kemudian durasinya lama, dia kemudian menutup lama, kemudian langsung menutup di sini. Nah, itulah karakter noken as cor-coran, kenapa nafasnya panjang dan lebih enteng dan responsif. Nah, itu dia beda dengan noken as konvensional seperti ini, dalam artian yang masih standar ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk hubungannya aja sudah beda ya. Walaupun bentuknya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, buruk sekali ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat finishingnya, saya jamin layak atau seperti baru alias noken as baru. Anti berisik ya, suara halus, tenaga dapat atas bawah. Jadi itulah noken as dari BMS Tech. Oke, pantengin terus channel ini, simak proses selanjutnya, kita akan papas ya. Tapi sebelumnya saya mau selesaikan dulu yang ini, yang tiger ini ya. Pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe. Kemudian jika teman-teman ada pendapat berbeda mengenai noken as, bisa tulis di komentar. Nah, nggak apa-apa, kita saling sharing, kita saling belajar di sini ya. Itu hanya versi saya, mungkin ada versi yang lain, boleh silahkan ya. Oke ya, ini dia noken asnya. Kita sudah sampai di 50% ya. Jadi penampakannya seperti ini ya,
sampai nanti hasilnya bisa bagus. Jadi kita akan bahas yang ini dulu ya. Yang mana? Yang GL aja dulu. Ya, ini profil GL. Spek standar harian touring ya. Jadi seperti ini. Ini requestnya nafasnya panjang ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri. Ini setelah proses pengecoran beda jauh ya dengan yang masih standar kemarin. Nanti kita akan rapikan ya, jadi nggak seperti ini. Ini hanya untuk gambaran saja buat teman-teman seperti apa sih prosesnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk top nanti ini sudah saya sesuaikan ya, jadi teman-teman tidak perlu merubah lagi, karena jika top ini nanti digeser maka timingnya juga akan berubah. Open X nya atau close in nya nanti akan juga berubah, makanya jangan dibuka-buka. Nanti sudah saya teruskan dengan lubang oli biar mempermudah ya. Sementara kita bahas mengenai Noken As yang GL saja dulu. Kemudian untuk yang Tiger nanti kita bahas di video berbeda karena sangat beda jauh sekali ya. Jadi seperti ini penampakannya. Ya, beda jauh sekali. Ya. Beda jauh sekali kalau lift sama, tapi profilnya beda, durasinya beda. Ini yang Tiger langkah 72 ya, tapi kita bahas di video berikutnya. Oke, pantengin terus channel ini, kita akan langsung proses pengerjaannya ya. Kemudian nanti kalau setelah pengerjaan nanti ada proses namanya proses finishing untuk hasil lahir. Oke, pantengin terus channel BMS Tech Situbondo, jangan lupa subscribe-nya. Oke, ataupun tanya-tanya pesan Noken As bisa tulis atau chat nomor WA saya di sini ya. Oke, pantengin terus, lupa like-nya. Iya, ini dia. Ini penampakan dari posisi overlap Noken As GL Max ya, spek standar harian. Yang sebelumnya kan ini spek Herian Touring ya, ekstrim ya. Yang ini spek Herian Touring ya, nggak terlalu ekstrim karena spek mesinnya memang masih standar, langkah standar, piston bisa dibilang katakan standar juga, oversize berapa, oversize 200 katanya, standar. Jadi tidak terlalu ekstrim tapi profilnya RRA 20 ya. Ini sudah pasang. Oke, kita lihat sebentar. Nah, biar sedikit jelas. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini dites untuk awal X ya, X. Nah, bisa dilihat dari bergerak ya. Nah, kemudian kita tandai di sini. Nah, ini langkah awal kita melihat durasi di head ya. Ini sangat mudah sekali, jadi teman-teman pemula juga bisa mencobanya ya. Dan ini in close ya, sambil kita lihat. Nah, ada di sini dia. Nah, oke, ini untuk spek standar harian touring ya. Oke, kita lihat kemudian di overlapnya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam.
bisa dilihat ya teman-teman, durasinya sangat lebar sekali ya, lama. Nah, bisa dilihat ya. Itulah durasi kalau kita lihat sekilas dengan kasat mata. Nah, ini jarak aman saat overlap ya. Nah, bisa lihat ini jaraknya sekitar 2 mili lebih kalau di scope sini, berarti kalau di scope standar itu sekitaran 1 mili lebih. Nah, oke, kita putar lagi. Nah, ya, bukanya pelan, langsung tinggi, langsung nutup ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya buat teman-teman. Untuk durasi kita nggak bahas terlalu detail, kita lihat dari sini saja ya. Kalau teman-teman yang sudah ngikutin video-video saya yang sebelumnya pasti sudah hafal mengenai durasi yang ada di sini. Nah, kalau di sini ini kisaran angka 50 derajat X open ya, kemudian dia akan menutup di sini ya. Sebentar kita cari X close nya. Nah, X close ya ada di angka 20 derajat ya. Nah, kemudian in open di sini. In open dia 20 derajat dan close nya ada di 70 derajat ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin video-video saya sebelumnya pasti sudah ngerti atau sudah paham ya mengenai durasinya atau waktu buka tutup pada open as ini ya. Oke, kemudian kita lihat ya, lihat detail ya gimana bentuk dari Noken as GL spek mesin standar akan dipakai untuk harian touring ya. Ya ginilah saya tiap malam tiap hari lembur ya. Ini dia, karena ini kedua Noken menggunakan profil RRA 20 ya. Nah, ini templarnya ya. Oke, kita lihat ya bentuknya. Nah, ini bentuk ciri khas dari Noken as untuk RRA 20. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya, bisa kalian simak ya. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran ya, atau juga ngiler melihat Noken seperti ini ya, bisa langsung hubungi saya, WA saya di sini ya. Ya kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman ya, Mas kenapa Noken as di sampean itu murah padahal cor-coran dan profil RRA ya. Karena alasan yang pertama ya, saya kerjakan sendiri ya, semua alat di saya itu lengkap, jadi ya memang nggak terlalu lengkap sebenarnya walaupun saya belum punya bore freeze ya, tapi mesin bubut saya ada, kemudian alat tapas Noken as juga ada, dial ada, jadi mesin las juga saya ada ya, jadi saya tidak perlu warawiri untuk mengerjakan Noken as ini. Noken as mau bagaimanapun bentuknya ya saya kerjakan sendiri, jadi biaya operasional untuk proses pembuatan Noken as itu bisa ditekan sedemikian mungkin ya. Karena apa ya, karena semua alat ada di sini ini untuk pengerjaan Noken as, mulai dari pengelasan, bahan lasnya segala macam ya, itu ada. Nah, emang ada yang lebih murah lagi Mas, kemarin ada kita pakai bahan cor, bukan seperti ini ya. Nah, ini kan bahan bagus ya, jadi beda harganya. Ada ini bahan bagus ya, seperti ini beda warna ya. Nah, nanti kalau ada orderan yang menggunakan bahan besi biasa nanti saya videokan lah.
Kalau teman-teman mau tahu ya, sekali saya papas maupun as, nah ini sisa amplasnya. Saking kerasnya ya, saking kerasnya bahan ini. Oke, kita lanjut ke proses pembungkusan, kemudian kita akan kirim ya. Pastikan simak terus video ini. Oke.